Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersama tentunya di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini, dan pendengar, kami ajak Anda juga nanti bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 081151111410, atau juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1 dan juga di line telepon 051132515562. Tema kuliah subuh pagi ini mempersiapkan generasi tangguh dalam perspektif pendidikan Islam. Sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, Dr. Muhdi MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik. Pendengar, di edisi Minggu 23 Juli 2023, sebelum kami ajak Anda pagi ini bersama untuk bergabung melalui sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar terkait mempersiapkan generasi tangguh perspektif pendidikan Islam. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita dipertemukannya dalam acara rutinitas kita pada tiap pagi ini untuk membahas berbagai hal terkait hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan tema kali ini sebenarnya terkait dengan menyambut tahun baru Hijriah ya, 1445 Hijriah. Bagaimana umat ini atau bangsa ini dapat kita persiapkan untuk dapat hidup secara baik ke depannya ya, mempersiapkan generasi yang tangguh. Saya ingin mulai dengan sebuah ayat Surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ayat ini sebenarnya terkait dengan waris ya. Artinya orang tua ini harus berpikir bagaimana keadaan anaknya ke depannya, tentang kesejahteraan mereka, sehingga diwanti-wanti sekali jangan sampai mereka itu ke depannya itu menjadi orang yang lemah ya secara ekonomi, sehingga tergantung dengan orang, bahkan barangkali menjadi orang yang meminta-minta. Itu sangat tidak diinginkan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya orang tua itu diminta untuk bagaimana mereka mempersiapkan itu untuk bekal anak-anaknya ke depannya itu. Ya, kalau misalnya mereka bisa kemudian misalnya mau memberikan tanggung jawab kepada keluarga yang lain ya, tentang bagaimana kewarisan untuk ke depan anak-anak mereka dari sisi ekonomi ini. Namun kalau kita kaitkan dengan persiapan generasi tangguh ya, tentunya ayat ini tidak saja fokus kepada persiapan dalam artian material,
ya bagaimana mereka itu tangguh dalam menghadapi kehidupan mereka itu dengan diperlengkapi harta, ya tidak seperti itu saja. Oleh karenanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam persiapan generasi ke depan ini, baik yang dilakukan misalnya oleh orang tua itu sendiri, ya rumah tangga, kemudian sekolah, bahkan juga masyarakat. Jadi 3 wadah ini mestinya mendukung, saling kerjasama, ya, saling bersinergi bagaimana mempersiapkan generasi ke depan itu menjadi generasi yang tangguh. Nah, oleh karenanya mesti ada di situ saling isi mengisi, begitu ya. Ada beberapa karakter yang harus ditumbuhkan, ya. Jadi tidak saja orang tua itu menyiapkan harta bagi anaknya, ya, agar mereka katakanlah punya modal, ya, dan lain sebagainya, itu yang terkait dengan harta benda yang mereka tinggalkan. Tetapi di sini perlu juga dibangun karakter, ya, dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan yang tangguh itu. Karakter yang pertama itu karakter religius, gitu ya, bahwa mesti harus terbentuk pada diri anak itu, ya, dari sejak usia dini itu sikap dan perilaku yang patuh, ya, dalam melaksanakan ajaran agama yang dia anut. Nah, ini pertama dulu. Sebab kalau anak itu dipersiapkan hanya dari sisi harta benda, dari sisi ekonomi saja, tanpa dibentuk karakter religius ini, maka boleh jadi harta bendanya itu tidak lama akan habis, gitu ya. Apakah dia pakai berjudi atau lain sebagainya. Tapi dengan adanya karakter religius ini, bahwa misalnya haram hukumnya berjudi itu, sehingga dia bisa menahan diri karena dia taat dan dia takut terhadap dosa, gitu ya, dari perilakunya berjudi itu. Maka kemudian sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama ini perlu dibentuk sejak dini. Nah, pembentukan itu antara lain misalnya kalau anak dalam usia-usia taman kanak-kanak itu penting sekali misalnya mereka diperdengarkan ucapan-ucapan keagamaan, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ucapan salam misalnya, kemudian ucapan-ucapan bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan memulai bagi anak itu untuk dapat mereka ini terbentuk karakter pada diri mereka itu untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama itu. Di samping itu misalnya pembiasan ibadah, ya, salat misalnya. Nah, kenapa misalnya orang ketika dia sudah remaja itu enggan salat, gitu ya, artinya tidak patuh terhadap ajaran agama karena memang dari awal tidak dididik, ya, tidak dididik sejak awal, gitu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang perlu ditumbuhkan juga adalah disiplin, ya, disiplin terhadap waktu misalnya, ya, disiplin terhadap perilakunya, ya. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menjamin generasi ke depan itu generasi yang tangguh sementara dia orangnya tidak disiplin, kan? Nah, disiplin ini perlu sekali. Maka oleh karena itu di sekolah misalnya itu dibiasakan jam berapa dia harus masuk, kan begitu ya. Kapan dia harus istirahat. Nah, ini pembiasan seperti itu membimbing anak agar dia bisa berdisiplin, ya. Termasuk juga misalnya kegiatan-kegiatan dia di rumah, ya, kapan dia harus bangun tidur misalnya, kapan dia misalnya harus tidur kembali. Nah, ini orang tua harus bisa terus membimbing, tidak membiarkan, gitu ya. Tentunya dengan cara-cara yang baik, ya. Ya, saya kira tidak pada tempatnya orang tua itu tidak mau dikatakan anaknya kepo, gitu ya. Hanya karena anaknya terus memprotes, gitu ya, kok disuruh begini, tidak jadi masalah. Nah, cuman yang kita perlukan di sini adalah bagaimana komunikasi yang baik, ya, tidak menekan, gitu ya,
penuh dengan kasih sayang, kebersamaan. Nah, insya Allah karakter disiplin ini bisa tertanam pada diri anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bekerja keras, ya. Jadi ketika anak itu dari awal dia sudah dibiasakan untuk bekerja keras untuk meraih sesuatu, itu ya, dibimbing, tidak terus kemudian diambil alih oleh orang tuanya. Nah, kadang-kadang kan biasanya kalau ada PR di sekolah, orang tuanya itu malah bertanya, "Nak, ada PR enggak? Ya sini ibu yang ngerjakan, ini bapak yang ngerjakan." Nah, anaknya akhirnya tidak termotivasi untuk dapat mengerjakan sendiri. Ya bukan berarti misalnya orang tua tidak membantu, dibantu tapi dibimbing. Ya, bagaimana mereka mengerjakan sendiri atas bimbingan orang tuanya. Nah, 3 karakter ini saya kira penting untuk kita bentuk dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan yang tangguh itu. Karakter religius, ya, dia patuh kepada ajaran agama, kemudian lalu disiplin, ya, dalam kehidupan sehari, dan juga bekerja keras, ya. Ada satu sebenarnya karakter kalau versinya Kemendiknas itu ada 18 itu ya. 18 karakter. Nah, terkait dengan ini kita bisa memunculkan 3 ini paling tidak harus terbentuk, ya. Dan juga tentunya karakter jujur juga penting sekali, ya. Orang kalau sudah patuh pada ajaran agama ini tentunya turun kepada karakter yang lain itu jujur, ya. Dibiasakan berperilaku jujur, tidak berbohong misalnya, atau perilaku-perilaku lain yang memunculkan bahwa dia itu tidak jujur. Barangkali untuk pengantar kita pada kesempatan ini itu dulu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Muhdi pengantarnya terkait mempersiapkan generasi tangguh. Baik, pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung di 2 line telepon 0811 5111410 dan juga 0511 3251562 atau juga melalui WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik, Pak Masri, ya, silakan Pak Masri. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Pak Masri sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berbagi ilmu, berpencerahan, dan oleh aku yang pembawa acara kuliah subuh, mudah dicurahkan berkah sehat keluarga Ustaz. Amin. Begini Ustaz, ini kan ada ulama mengibaratkan begini, buah apel tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, itu maksudnya itu seperti apa Ustaz? Kan misalnya kan orang tua menyuruh anak sembahyang, nyata kan membuat Pak, nak sembahyang, bapak sendiri tidak mau sembahyang, begitu perumpamannya bagaimana Pak Ustaz? Nah, itu aja pencerahannya Ustaz. Terima kasih Mbak Lia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri yang ada di Jorong. Di belakang Pak Masri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aulia. Iya, dari Mama Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Ustaz tadi cukup jelas gitu. Karena di zaman sekarang ini anak-anak tuh maunya nyaman gitu, belajar kan orang tuanya yang melajari gitu. Malah kada dilajari orang tuanya yang mengerjakan. Tapi yang ulun tanyakan nih Pak Ustaz, masuk sekolah nih. Sekarang ini kan rame yang masuk sekolah ini, dia yang memilihnya tuh anaknya. Mau lu dah main sekolah itu, lu nanoja SMK karena pekerjaan nih yang diperlukan dia kan di SMK, macamnya jurusannya ajarnya kayak itu. Kada mau di pesantren Pak Ustaz, banyak anak kawan-kawan anak tuh yang seperti itu, sama-sama kita ke SMK aja ajarnya kayak itu. Jadi kan pesantren ini kayaknya ditinggalkan, udah lulus tuh. Istilahnya tuh kada mau ke pesantren, susah ke pesantren, harus jaring. Bagaimana tuh Pak Ustaz, anak-anak sekarang ini asalnya bingung, lu mikirakan nih kayaknya hutan benar ke pesantren tuh ini Pak Ustaz teh. Jadi bagaimana mengatasinya di anak-anak seperti katanya kecil-kecil sudah tahu tentang usaha tuh Pak Ustaz.
Atas keterangan Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mama Putri silakan 081153111410 dan juga 051132515562. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oliana. Iya, ini Mbak Dea di Sulawesi. Silakan Mbak Dea. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak ya. Ini suami istri ini Pak. Istrinya meninggal. Jadi suaminya aja lagi. Punya anak 2 Pak. Laki-laki dan perempuan. Yang 2 Pak baru SMP kelas 2. Sedangkan yang perempuan adiknya baru kelas 5 SD. Tapi Pak, orang tuanya atau si bapak tadi Pak, ya gak bekerja. Pekerjaannya cuma di rumah aja Pak. Salat, ya ibadah-ibadah yang lain. Kalau keluar rumah Pak, ke pengajian, ke majelis taklim, misalnya di masjid, di langgar atau di surau. Yang memberi nafkah Pak cuma anaknya. Jadi anaknya yang 2 tadi Pak putus sekolah. Yang laki-laki Pak sebagai penarik beca. Adiknya yang perempuan ya sebagai pembantu lah di rumah tetangga Pak. Cuci misalnya. Jadi Pak, apakah bapaknya ini berdosa Pak? Sebabnya kan masih sehat. Sedangkan yang memberi nafkah setiap hari anaknya Pak. Tapi yang dia tanyakan lagi Pak, apakah bapaknya ini berdosa Pak? Atau bagaimana ya Pak ya? Itu aja Pak yang dia tanyakan. Bila mohon maaf Mbak Auliana, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, satu lagi lewat WhatsApp bisa dibacakan Ustadz ya? Boleh Islam. Ya, dari Bu Sudi Balangan katanya Pak Ustadz dalam mendidik anak memasukkan ke pesantren, ada pesantren yang lagi viral sekarang mengajarkan salam nyeleneh selain salam orang Islam. Bagaimana nih Pak Ustadz generasi kita berikutnya? Tolong pencerahannya, terima kasih sebelumnya. Ini Bu Sudi Balangan. Silakan Ustadz untuk dijawab. Iya. Wah, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita gitu ya. Ya, yang pertama tadi dari Pak Masri dari Jorong nggih. Beliau mengangkat satu perumpamaan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Ya, ini memang perumpamaan bahwa anak itu karakternya, sikapnya ya, perilakunya itu tidak jauh dari orang tuanya gitu ya. Nah, ini mengumpamakan bahwa apa yang dilakukan orang tua ini akan selalu direkam anak gitu ya. Bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya itu direkam secara langsung oleh anak itu. Maka wajar kalau kemudian misalnya kalau orang tuanya itu marah ya, pemarah gitu ya, maka wajar anaknya kemudian juga pemarah gitu ya. Orang tuanya pemurah ya, maka wajar kalau kemudian anaknya juga bisa pemurah. Itu makna daripada perumpamaan ini ya, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini juga membimbing pikiran kita ya, bagaimana kita itu meneladankan kepada anak-anak itu keteladanan yang baik gitu ya, terutama dalam hal ibadah misalnya ya, bagaimana orang tua itu senantiasa tidak saja menyuruh tapi juga kemudian memberikan contoh ya. Kalau hanya menyuruh misalnya ayo baca Al-Quran nih, misalnya daripada nonton TV, main game, baca Al-Quran, dia sendiri main game ya, bagaimana orang tua dapat mewariskan sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu kadang-kadang sikap orang tua itu biasa lebih manjur ya daripada suruhannya.
Barangkali dia hanya menyuruh itu cuma 1 kali 2 kali, tapi kemudian dia perlihatkan perilaku dia sesuai dengan apa yang dia suruhkan itu. Nah ini kadang-kadang menyadarkan anak ya, oh orang tua saya begini, ya saya juga harus begini. Ya jadi itulah kira-kira makna buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu ya. Namun begini persoalannya, kalau ada orang apa namanya keluarga gitu ya, misalnya 2 bersaudara ya, yang kakak ini karakternya misalnya temperamental ya, pemarah misalnya. Nah adiknya ini melihat misalnya ini kalau dibiarkan seperti ini nanti menjalar ke anaknya pun pemarah juga itu ya. Maka mestinya ada orang ketiga yang dapat mengarahkan anak ini supaya tidak seperti orang tuanya. Ya misalnya apa namanya bibinya kah misalnya ya. Pokoknya saudara orang tuanya itu bisa kemudian juga berperan menyelamatkan si anak ini jangan sampai seperti orang tuanya. Ya itu juga bisa dilakukan seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu bisa saja karakter orang tua yang temperamental itu tidak terturun kepada anaknya karena ada usaha orang lain tadi atau usaha sekolah misalnya kan. Anak bisa juga kemudian muncul kesadaran wah ini sikap orang tua saya tidak baik ya, maka dia menjadikan figur gurunya ya, gurunya di sekolah dia oh, guru ini kok sopan berbicara, oh saya mau seperti itu misalnya. Maka oleh karenanya penting juga sekolah dalam hal ini bagaimana membuat karakter anak itu yang baik gitu ya, ramah, sopan begitu, walaupun orang tuanya bertentangan dengan itu ya. Jadi sekolah punya peran yang baik. Maka boleh jadi sekali lagi bahwa bisa saja anak itu tidak tertular orang tuanya yang temperamental itu karena pengaruh kuat daripada sekolah ya, atau pengaruh kuat seorang ustadz di kampungnya itu sehingga dia menjadi figur ya bagi anak itu menjadi tauladan bagi anak itu. Nah itu untuk Pak Masri ya gitu. Kemudian menarik juga nih dari siapa tadi? Mama Putri ya. Anjir. Nah ini cara mengatasi ya. Iya, ini kok anak disuruh masuk pesantren ogah gitu ya, enggak mau. Dia maunya ke SMK gitu ya. Nah falsafah pendidikan kita sekarang ini itu memberikan elan kebebasan gitu ya kepada anak gitu ya, bagaimana supaya mereka ini sekolah sesuai dengan minatnya ya. Jadi tidak pada tempatnya juga kita itu memaksakan anak ya. Satu pemaksaan biasanya berujung kepada keburukan ya, keburukan. Jadi umat Islam ini tidak harus semuanya masuk pesantren. Tidak harus semuanya gitu ya. Ya kalau memang berminat ke SMA silahkan. Ya, cuman catatannya tadi bahwa karakter religius itu mesti harus terbentuk ya. Jadi anak itu sekolah dimanapun, di SMA, apa di aliyah ya, atau di yang di bawahnya MTS atau di bawah apa setaranya SMP misalnya, atau perguruan tinggi Islam, itu tidak jadi masalah. Yang penting karakter religius itu selalu terbentuk ya. Karena kan kita sadari bahwa generasi ke depan itu kalau kita kaitkan dengan umat secara keseluruhan, dia harus punya sektor-sektor, semua sektor itu harus terisi gitu ya. Jadi sehingga dengan demikian umat menjadi tangguh ya. Ada yang menguasai bidang ekonomi, ada yang menguasai bidang teknik ya, ada yang menguasai bidang keagamaan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kan akhirnya umat menjadi tangguh dan negara menjadi kuat juga, gitu ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Mama Putri tadi, penentuan sekolah itu penting minat mereka ya. Kalau memang mereka minatnya tuh ke SMA silahkan misalnya kan. Nah, tapi penting juga kita bukan karena kawan gitu ya. Kawan kesini ya kesini ya. Jadi dia harus punya prinsip tersendiri ya. Nah, oleh karenanya penting sekali secara individual kita deteksi anak ini. Ini anak ini sebenarnya
minatnya di mana misalnya, bakatnya seperti apa. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Ya kalau memang misalnya anak itu punya minat yang kuat misalnya untuk menjadi ahli agama, silahkan kita antar ke pesantren misalnya, ya, atau ke lembaga lain yang dapat mendukung atau menyalurkan atau mempersiapkan minat dia tersebut. Nah itu sangat positif kali. Ada anak itu yang senang kepada alat-alat elektronik gitu kan, sejak usia SD dia senang sekali bongkar-bongkar alat elektronik. Dia mulai belajar di YouTube misalnya, ya, dan seterusnya. Nah ini mengapa tidak bisa kita salurkan kepada bidang-bidang elektronik tersebut. Nah sehingga kedepannya dia bisa punya kemandirian di bidang yang dia suka itu. Nah itu Mama Putri ya, jangan ada pemaksaan Mama Putri ya dalam hal kita mempersiapkan anak dalam pendidikan itu ya. Apalagi kan sekarang ini ada kurmer ya, kurikulum merdeka gitu kan. Nah, merdeka dalam artian bahwa kita memberikan kesempatan kepada peserta didik itu dalam konteks pendidikan di sekolah itu agar bagaimana mereka itu berkreativitas sendiri ya. Guru itu hanya sebagai pemantik ya, guru hanya sebagai mediator ya. Ya, dalam hal pendidikan itu dia mengembangkan sendiri daya kreativitas dia untuk kedepannya itu. Nah kemudian Ibu Dea ya, nah ini persoalan juga ini ya. Jadi ada seorang bapak gitu ya yang sebenarnya kuat gitu ya, fisiknya juga masih sehat, tetapi ya dia cuman beribadat saja. Ya, satu sisi memang baik gitu ya. Dia meneladankan kepada anaknya itu untuk dapat membentuk karakter religius. Nah, cuman di sini yang tidak lengkap itu bahwa dia tidak bekerja sehingga anaknya lah yang diminta dia bekerja ya. Kita tidak tahu tadi penjelasannya apakah anaknya ini sekolah atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak sekolah, nah ini sangat kasihan sekali. Padahal seorang ayah kan tentu punya tanggung jawab bagaimana anak ini punya pendidikan yang baik ya. Jadi dalam perspektif ini kalau memang dia tidak sekolah gitu ya, mestinya bapaknya ini punya kemauan ya. Jadi tidak langsung kemudian anaknya disuruh bekerja, apalagi misalnya narik beca kan, jadi pembantu di rumah tangga orang lain itu sangat kasihan mereka. Ya barangkali mereka melihat kawan-kawannya ke sekolah, dia hanya bisa melihat sekolah itu sendiri dan mendengarkan dari jauh kan, sangat luar biasa tidak adil ya. Maka oleh karenanya penting adanya kesadaran bagi orang tua ini, mungkin tanggung jawab keluarga yang lain gitu ya. Nah bagaimana terselamatkanlah anak dua ini agar dia dapat mengecap pendidikan secara baik, secara normal sebagaimana anak-anak yang lain ya. Nah kemandirian ini kan mandiri sebenarnya kan, kemandirian juga penting, tapi ketika kemandirian itu tidak diperlengkapi dengan pengetahuan, tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang baik juga tidak lengkap ya begitu. Oke, nah kemudian apa ya tadi ya? Usu tadi pesantren yang lagi viral. Nah, ya ini. Ya, mengerjakan salam nyeleneh begitu ya. Ya, bagi kita masyarakat yang awam ini gitu kan, itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi umat Islam itu memang dia mempunyai salam tersendiri kan ya, assalamualaikum gitu ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu identitas kita gitu ya. Nah adapun misalnya salam-salam dari agama yang lain ya, itu cara mereka ya, kita tidak boleh menganggap itu apa namanya menghina gitu kan. Itu cara mereka ya, silahkan cara mereka tanpa kita ini memberikan label yang tidak baik gitu ya. Yang penting pakai punya kita dan jangan menyalahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Itu tataran yang aman gitu ya.
Nah, adapun kok pesantren melakukan ajaran-ajaran yang dikatakan tadi oleh ibu tadi itu nyeleneh gitu ya, itu memang di medsos berkembang seperti itu ya. Yang penting ini kita tidak perlu terlalu berekspresi berlebihan ya. Ya kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang gitu ya. Bagaimana mengatasinya? Yang penting bahwa kita jalankan cara salam yang baik itu saja ya, tanpa menggoreng gitu ya. Apalagi sekarang ini kan suasana politik ya, tahun-tahun politik ini itu sangat dimanfaatkan dalam rangka ini. Oleh karenanya tidak perlulah, biar yang menyelesaikan itu pihak yang berwajib, pihak yang berkompeten gitu ya. Dalam rangka menyelesaikan itu kita pegangi bagaimana salam kita yang baik itu saja. Nah, kadang-kadang mohon maaf kita ini mengucapkan salam itu juga tidak benar. Assalamualaikum, Assalamualaikum ya, itu kan singkat ya Ustaz ya? Singkat, bukan salam yang baik. Assalamualaikum misalnya ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan tuh ucapkanlah salam dengan ucapan yang baik ya, Assalamualaikum misalnya ya. Jadi itu gambarannya. Jadi jangan disingkat ya Ustaz ya. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum gitu ya. Ustaz, ya. Baik, pendengar itu tadi penjelasan ya dan juga jawaban dari Ustadz Muhdi 4 yang menanyakan dari Pak Masri, Mama Putri, Mbak Dea dan juga Busu di Balangan. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia. Ya, Pak Muaz, silakan. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ulun pernah memasukkan keluarga di sebuah pesantren karena di sekolah-sekolah lain sudah tertutup untuk dia gitu. Terus itu memang benar juga sih perkataan mereka dari pesantren itu, sudah mempet sekali waktunya untuk masuk sekolah, lalu dimasukkan ke salah satu pesantren. Sudah tidak bisa tertutup lagi itu Ustaz, karena sudah memang kepenuhan udah itu. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan mohon maaf, mudahan mereka diampuni oleh Allah dan dirahmati, mengatakan bahwa ini kekanakan ini untuk aja kepepet hanya masuk ke pesantren jar. Nah itu jadi kalau bisa kayak apa kita ini untuk menghidupkan pesantren ini, nah jangan sampai karena terpojok aja lalu masuk ke pesantren, itu suatu pemaksaan juga jadinya ujung-ujungnya Ustaz. Pemaksaannya karena mungkin dia tuh kan bukan anunya dia ke situ, ke pesantren itu. Nah itu satu. Yang kedua, mohon izin tentang salam tadi Ustaz. Mohon maaf sama punya Ibu Dea tadi, salam itu satu-satunya yang di beberapa rujukan yang ulun miliki, mohon maaf ada berapa lebih dari 32 rujukan yang ulun dapatkan bahwa salam itu satu-satunya untuk bagi orang yang beriman, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua, bagi anak-anak, Assalamualaikum ya Sibyan. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muaz di Banjarmasin. Ustaz ada dua sekaligus menutup yang bertanya pagi ini ya di kuliah subuh, dua WhatsApp Ustadz yang masuk dari Ahmad Uya di mana nih, Kota Baru ya, Ahmad Uya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, minta pencerahan. Saat ini banyak anak-anak rusak moral dan juga akhlak gara-gara medsos, bahkan sampai rusak fisik seperti rusak mata karena sering melihat medsos sampai waktu sholat pun diabaikan. Dan medsos
diabaikan dan medsos. Oh ya, medsos ya. Terima kasih Pak Ustadz dan Mbak Aulia, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Itu dari Ahmad Uya Ustadz. Selanjutnya ada Adit ya. Adit, Assalamualaikum Ustadz, tolong pencerahannya sehubungan dengan tausiah ini mengenai sabda Nabi kita, sorga itu terletak di bawah kaki seorang ibu kandung. Apakah peran seorang ibu itu sangat menentukan kehidupan seorang anaknya, keselamatan dan kebahagiaan untuk meraih sorganya kelak di akhirat nantinya? Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz untuk dijawab. Ya, terima kasih ya dari Pak Muas nih. Ya, pesantren ini sebenarnya adalah lembaga pendidikan Islam yang tua ya. Jadi sejak dulu itu sudah ada dan dia punya fungsi untuk transformasi ilmu pengetahuan ya di dalam Islam itu, ilmu keislaman itu. Di samping juga transformasi moral ya. Jadi pesantren itu bukan saja bagaimana anak ini menguasai ilmu-ilmu keislaman itu secara baik, tapi juga bagaimana anak itu sendiri baik secara moral ya. Dan juga dia teguh dalam memegang ajaran agama, beribadah, tidak melewatkan salat dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya misi pesantren, walaupun sekarang ini ada pembaharuan ya. Jadi pesantren itu juga tidak menyiapkan alumnus itu seperti yang saya sebutkan tadi, tapi bahkan juga memperlengkapi anak itu supaya bisa mandiri dalam bidang-bidang tertentu. Makanya kan pesantren sekarang ini tidak saja berkutat pada ilmu agama, tapi juga menyediakan sentra-sentra yang dapat mereka itu mandiri ke depannya. Ada yang misalnya ada pelatihan-pelatihan keterampilannya di pesantren itu, apakah dia menjahit misalnya, bahkan juga yang keterampilan modern itu juga ada ya. Oleh karenanya tinggal kita saja lagi ini mau kemana gitu ya. Tapi memang apa yang dikatakan Pak Muas tadi betul ya. Kadang-kadang ya pesantren itu dijadikan sebagai bengkel perbaikan moral ya. Kadang-kadang orang tua ini sudah sulit mengatasi anaknya ya, narkoba dan lain sebagainya. Udah masukkan pesantren aja daripada kita lapah mengurus misalnya kan. Nah, jadi ini pesantren yang menjadi ini ya, ibaratnya itu wadah gitu ya. Nah, wajar kalau kemudian misalnya ada yang katakanlah mengeluh dalam tanda petik gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak perlu mengeluh juga ya, itulah tugas pesantren misalnya. Ya, kalau sudah kepepet misalnya, kalau sudah anak-anak yang tidak baik baru dimasukkan pesantren gitu ya. Itu wajar terjadi seperti itu karena mereka menghadapi itu ya. Cuman saya kira pesantren juga punya komitmen bagaimana merubah moralitas yang tadi itu ya. Jadi itu Pak Muas ya. Oke. Kemudian Pak Muas tadi juga ada tentang salam ya. Oke, ada kata beliau tadi ada variasi kalau misalnya kepada anak Assalamualaikum ya sibyan misalnya ya. Ya silahkan saja. Cuman salam yang umum itu ya seperti yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kan, Assalamualaikum misalnya kan. Nah, petunjuknya itu kalau orang mengucapkan Assalamualaikum itu paling tidak kita menjawab setara dengan itu, Waalaikumsalam misalnya. Dan dianjurkan sekali berdasarkan hadis Nabi itu ditambah. Jadi kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, maka hendaklah kita menjawab misalnya Waalaikumsalam warahmatullah misalnya kan, atau langsung kepada wabarakatuh misalnya, itu lebih utama. Jadi menjawab dengan jawaban yang lebih panjang itu sangat diutamakan ya, sangat disuruh bagi kita untuk menghargai orang yang sudah menjawab salam, memberikan salam kepada kita. Dan menjawab salam ini hukumnya wajib ya, jadi berdosa kita kalau tidak menjawab salam orang lain, asalkan salam itu tidak punya tendensi yang negatif ya. Jadi misalnya kalau ada seorang remaja putri, dia berjalan di jembatan, tiba-tiba misalnya ada pemuda itu sedang nongkrong di
di jembatan misalnya dia ngasih salam tapi tendensinya menggoda, itu boleh saja tidak dijawab ya. Karena mungkin kalau dijawab itu malah dia tambah ingin menggoda dan lain sebagainya, mengganggu ya. Itu kemudian dari Ahmad Uya ya. Kota Baru Ustaz. Ini terkait dengan ya. anak-anak yang rusak moral dan akhlak gara-gara medsos ya. Ya, nah itu sesuatu yang sebenarnya memang menjadi persoalan sekali ya. Persoalan sekolah, persoalan di rumah tangga, bahkan juga di masyarakat. Ya, anak dengan itu kegiatannya itu hanya memperlakukan HP itu sebagai entertainment itu ya. Untuk bermain saja game dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa sebenarnya mengabaikan itu, bahwa ini memang zamannya seperti itu ya. Jadi misalnya orang tua tidak pernah membelikan anaknya HP misalnya sampai dia berusia SMA. Itu kan tidak pada tempatnya. Kalau kita lakukan seperti itu berarti membuat anak itu gaptek ya, gagap teknologi. Padahal kan dunia pembelajaran sekarang juga pakai teknologi. Nah, makanya di sekolah-sekolah sekarang itu diusahakan bagaimana anak itu punya sudut pandang terhadap medsos itu tidak saja semata entertainment atau hiburan gitu ya, tapi bagaimana anak diarahkan ini media pendidikan misalnya. Nah, makanya ketika misalnya dalam pembelajaran itu bisa saja guru menyuruh anaknya coba buka misalnya di website ini misalnya kan. Nah, sehingga mereka membuka menu-menu pendidikan itu ya, bahan ajar dan sebagainya. Jadi itu yang perlu diarahkan ya. Jadi menjauhkan anak dari medsos sesuatu yang tidak mungkin ya, karena mereka hidup pada zamannya seperti ini. Nah, tapi bagaimana kita mengarahkan agar mereka membuka media sosial itu pada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ketika di rumah misalnya ibu mau masak, coba anak tolong dong dilihat di Google ya, kalau masak ini tuh apa resepnya misalnya. Dia pun akhirnya melihat ya. Jadi pemanfaatan medsos itu kita arahkan pada hal-hal yang positif ya, tapi tanpa juga menutup kemungkinan anak itu memanfaatkan untuk game ya. Silahkan, tapi juga terbatas. Itu barangkali untuk Ahmad Uya ya. Nah, kemudian si Adit ya. Ustadz, sabda Nabi katanya surga itu terletak di bawah kaki seorang ibu kandung. Apakah peran seorang ibu itu sangat menentukan kehidupan seorang anaknya, keselamatan dan kebahagiaan untuk meraih surganya kelak di akhirat nantinya? Jadi ini sebuah perumpamaan ya, perumpamaan surga terletak di bawah kaki ibu. Ya, karena apa? Kalau kita hubungkan dengan Al-Quran misalnya dalam surah Al-Isra itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu jelas sekali Allah meletakkan di mana posisi orang tua. Dan Allah menyuruh untuk tidak menyembah kepada selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Maka ulama kemudian menyimpulkan bahwa kebaktian nomor 2 setelah kebaktian kepada Allah itu adalah kepada orang tua. Maka wajar Nabi kemudian mengingatkan bahwa ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Nah, ini yang perlu kita hayati, bahwa kalau misalnya ada orang yang sholat sudah, zikir sudah, baca Al-Quran sudah gitu ya, bersedekah sudah, kenapa kok hati ini tidak tentram, hati ini selalu gelisah. Nah, ini penting kita koreksi diri kita, bagaimana perlakuan kita selama ini dengan orang tua. Barangkali kesalahannya di situ. Maka ketika dia koreksi, misalnya kalau selama ini perkataannya itu kasar pada orang tua, dia kemudian lembut. Kalau selama ini misalnya membentak orang tua, dia menghindarinya. Insya Allah itu pasti Allah berikan ketenangan dalam hatinya itu, karena sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bahwa kebaktian kedua setelah baktinya kepada Allah itu bakti kepada orang tua ya. Jadi kalau selama ini orang tua yang menelpon, dia angkat, malah dia yang menyudahi. Nah, itu kan perilaku yang tidak wajar ya. Jadi orang tua itu menelpon sebenarnya bukan minta kirimi beras ya, bukan minta kirimi uang misalnya,
tapi hanya ingin mendengar suara anaknya. Ya, ketika anaknya mengangkat telepon dengan baik misalnya, mungkin dia menangis gitu ya. Nah, jadi tidak keliru kalau kemudian anak itu masuk surga atau tidak tergantung bagaimana perilaku dia kepada orang tuanya. Wajar kalau ada kata-kata bijak bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Gitu ya. Baik. Gitu kan. Itu ya jawaban dari Ustadz Muhdi. Semoga puas jawabannya. Yang masih belum puas nanti insya Allah mudah-mudahan di lain waktu Ustadz Muhdi akan mengisi lagi di kuliah subuh ya Ustadz ya. Baik Ustadz, karena waktu kita juga terbatas untuk acara kuliah subuh pagi ini Ustadz. Tadi Ustadz Muhdi sudah memberikan pengantar. Kesimpulan apa Ustadz yang dapat dipetik dari tema mempersiapkan generasi tangguh dalam perspektif pendidikan Islam ini Ustadz? Ya. Nah, dalam hal mempersiapkan mempersiapkan generasi tangguh ya ke depan ini, orang tua tidak saja berpikir anaknya ini nanti makan tidak ke depannya atau sejahtera tidak dari segi ekonomi, tapi dia juga berpikir untuk membentuk karakter ini, karakter anak ya, karakter religius ya, karakter jujur, kemudian karakter bekerja keras, kreatif ya. Dengan seperti itu maka insya Allah ketangguhan generasi ke depan itu akan bisa terjamin gitu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Muhdi tentunya sudah hadir di Studio Pro 1 dan sudah memberikan pencerahan kepada pendengar. Tentunya mudah-mudahan diberikan kesehatan Ustadz. Amin. Di lain waktu bisa bersua kembali dengan pendengar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu tadi kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan tema mempersiapkan generasi tangguh dalam perspektif pendidikan Islam bersama narasumber Ustadz Dr. Muhdi MAG. Edisi Minggu 23 Juli 2023. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1. Semoga apa yang kita dapatkan pencerahan pagi ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.